Sekarang ini yang perlu kita pahami sekarang, mau nggak mau kita nggak usah peduli lagi dengan partai-partai itu. Orang mengatasnamakan, woi kita akan memberantas kemiskinan, tai bilang sama dia. Dia aja yang takut miskin. Semua itu ada zamannya masing-masing. Tinggal kita berusaha bagaimana membuat strategi. Ini bagi saya pribadi ini adalah hal yang bukan biasa-biasa saja. Kalau kita mengenai pilkada Batam ini, terutamanya ini, sudah pasti paslon cuma satu. Benar? Belum tentu Bang Der, belum tentu Bang Der. Yang udah dianyang-anyangkan, yang udah digiming-gimingkan, yang udah sanginnya. Terus ada berapa kursi lah gitu di DPRD gitu kan. Artinya kan syaratnya itu orang yang sudah duduk. Setelah DPR bikin undang-undang nanti Dia memang modelnya kayak gitu, sembunyi nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Ruang Sayuti. Kali ini kembali lagi kita di Teh Tarik Pagi. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, ada banyak teman-teman di sini. Saya menyebutnya mereka adalah para pengamat politik jalanan. Ada juga yang mengatakan mereka para filsuf jalanan. Tahun-tahun politik adalah tahun-tahun yang tidak habis-habisnya kita membicarakan tokoh-tokoh di negeri ini, mulai tokoh-tokoh dari nasional sampai ke tokoh daerah. Begitupun partai-partai yang sering kali dibicarakan di tongkrong-tongkrongan. Hari ini bersama teman-teman muda kita di sini, kami mau membahas bagaimana kisruh politik di daerah. Ada yang mengatakan kalau kita pinjam diksinya Rocky Gerung, otak kosong melawan otak kosong. Bagaimana tanggapan kawan-kawan ini? Dimulai dari Bang Budi kayaknya openingnya. Ya. Salam untuk orang-orang yang masih memiliki jiwa yang tenang ya. Kadang jiwa yang tenang bisa mengendalikan dunia yang ribut ini. Pertama-tama terima kasih buat Rio Sayuti ya, selaku bocah Minang nih. Nah ya, Minang ini kan terkenal karakternya pejuang, orangnya disiplin. Keren. Terima kasih buat Rio. Kita nengok fenomena sekarang yang terjadi di Indonesia maupun di mana lah. Ya, kita kedatangan juga abang kita ini ya. Preman ini. Pemain lama lah. Pemain lama. Kasih kesempatan dia nanti. Iya, pasti. Dia sebenarnya udah nggak tahan itu. Kalau kita nengok fenomena saat ini kan baik di nasional maupun di daerah. Di nasional ini hampir semua rata-rata partai-partai elit, partai-partai besar itu masuk istana. Ini masuk ini apakah diundang, apakah menawarkan, dan semua itu ada makna yang berbeda-beda gitu. Dengan fenomena ini tetap aja mesti ada yang bertahan walaupun semua orang udah masuk. Ada juga mesti satu partai yang bertahan lah gitu, tidak masuk semua ya. Cuman sangat disayangkan kalau misalnya semua partai ini masuk. Berarti ini jadi apa? Semuanya udah jatah-jatahan. Nice. Tidak idealis lagi. Iya, benar. Tidak berdemokrasi lagi. Karena semua orang selain tidak berdemokrasi, benar kata Bang kita ini, semuanya udah ada apa? Jatah-jatahnya. Kayak kita lah nih. Kita semuanya satu proyek nih. Ya pasti semuanya ada jatah. Kalau dianalogikan kita kayak mengerjakan suatu proyek perumahan ya kan? Ya. Rio kebagian distributor besi, dia kebagian karyawan, pasti semuanya dapat jatah. Kalau Rio tidak masuk ke proyek kami, ya Rio tidak dapat apa-apa. Tapi Rio tahu informasi. Nah, seperti itu. Di sini sekarang banyak yang berargumen ya, netizen. Apakah ini bahaya untuk kedepannya? Sebenarnya kalau bahaya sih nggak bahaya, cuman merekanya nyaman. Karena saat banyak partai juga yang tidak masuk istana, ya rakyat miskin aja gitu. Ya kan, pendidikan hancur aja gitu. Moral rusak aja gitu. Sekarang ini yang perlu kita pahami sekarang, mau nggak mau kita nggak usah peduli lagi dengan partai-partai itu. Kita sekarang yang kita pedulikan adalah gimana kita atau rakyat. Rakyat ini harus satu suara, satu komando. Tapi jangan dikudain. Ya. Kalau udah dikudain dengan unsur-unsur politik juga enggak. Jiwa-jiwa kerakyatan kita ini apa ya? Intuisi ya, apa ya? Hati-hati rakyat ini memang harus gerak. Kenapa? Karena kalau kita ngurusin partai ini, ya rakyat tetap miskin aja. Karena kalau rakyat memang mau bukan kaya ya, sejahtera, ya, mau sehat, mau apa, itu bukan, ini menurut saya bukan tergantung pemerintahnya. Pemerintah buat program, programnya itu untuk apa? Programnya itu bukan untuk rakyat sebenarnya, programnya untuk mereka. Mereka simple prosesnya, ya rakyat cuma bagian
cipratannya aja. Oke, siap. Nah, jadi terakhir kalau saya nggak ada masalah semua partai itu mau masuk ke istana kah atau lawan kota kosong gitu. Yang penting rakyat otaknya jangan kosong. Rakyat harus berbitar. Nggak apa-apa saku mereka, uang mereka atau ATM mereka ada isinya. Tapi selagi hati kita tidak kosong, otak kita tidak kosong, kita bisa menghancurkan benteng-benteng keburukan. Wah, mantap sekali. Oke, seperti itu aja. Nah, ini ada teman saya juga nih, mungkin. Dari Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata karena namanya juga tadi, jalanan. aja langsung serang. Bang Aidul. Langsung saja Bang Aidul, bagaimana menanggapi statement Bang Budi tadi itu? Kalau Bang Budi sudah tidak diherankan kalau di Batam ini ya. Dia masalah filsuf, beliau sudah ternama papan atas ya. Papan atas. Tadi tema kita Kotak kosong melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong. Sebenarnya kalau dilihat yang paling dekat di kita ini Pilkada Batam. Pilkada Batam. Memang tak bisa dipungkiri ya. Sekarang eranya itu berpindah, Bang. Dulu dia berkuasa. Nanti pada masanya dia akan jatuh sendiri. Tahta dulu kalau kita lihat tuh banteng berkuasa, sekarang berpindah. Garuda berkuasa ya? Semua itu ada zamannya masing-masing. Tinggal kita berusaha bagaimana membuat strategi. Kalau sudah terjadi seperti ini, langkah kita seperti apa? Tetap kita demokrasi harus kuat dong. Demokrasi. Sudah terjadi seperti ini, Batam akan menjadi demokrasinya memang sedikit agak goyang ya, goyang. Tapi kenyataannya dari pusat sudah mengatakan seperti itu. Dan ini sudah menjadi nasib. Nasib Bang ya, nasib ya. Jadi mohon maaf kalau mohon maaf kalau merasa mungkin yang diagung-agungkan tidak bisa ikut kompetisi tahun ini, mungkin bisa tahun depan. Tak bisa tahun depan, tahun depannya lagi. Periode depan, bukan tahun depan ya. Tahun depan itu kan bisa menjadi 2000 berapa kita nggak tahu. Mungkin itu sedikit dulu, nanti bisa dibantah argumennya atau seperti apa. Silakan. Sepertinya Bang Inder masih mempersiapkan jawaban-jawaban dari dua statement Bang Budi dan Bang Aidul tadi. Kita dengar statement beliau nanti. Tapi sebelumnya karena kadang-kadang lawan kotak kosong ini kan gini. Ada orang lawan kotak kosong itu kalau kita analogikan dalam pertandingan bola, ada tim yang udah masuk ke lapangan, dia nggak mau masuk ke lapangan. Ya. Bukan berarti dia itu takut gitu atau dia kayak merasa wah ini lawannya berat kali. Enggak. Karena pada dasarnya mungkin ada kecurangan, baik wasit melakukan kecurangan, ya kan? Dan tiket lah yang menentukan. Iya, tiket menentukan, ada intimidasi dari supporter, itu semua bisa diindikator ya. Nah, itu bisa aja menjadi spekulasi. Sekarang kemenangan ini nggak ada perayaan. Kalau memang kemenangan itu dari hal keburukan nggak perlu perayaan. Makanya kemenangan sejati itu kadang kalah pun kita bisa merasa menang kalau standarnya adalah keadilan dan kemoralan gitu. Oke, sebagai pemuda yang aktif mengamati perpolitikan juga di daerah ataupun nasional, Bang Farid mungkin bisa memberi statement tentang ini juga dari apa yang disampaikan kawan-kawan tadi. Silakan Bang Farid. Baik, terima kasih Bang Budi, Bang Rio, Bang Aidul. Memang berbeda pendapat itu wajar ya. Ya, Bang Ujan. silakan. Karena pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda. Inilah kehidupan. Seperti tema kita tadi, kotak kosong melawan kotak kosong. Ya. Di sini ada yang mungkin pro kepada pemerintah, ada yang memang kontra terhadap pemerintah. Ya kayak ginilah kehidupan. Ya, bukan di hari ini saja. Akan tetapi yang kita permasalahkan hari ini itu bagaimana elit-elit ya yang di gedung mewah sana, Gedung Putih Amerika. Gedung Putih Konoha sana memang mempunyai remote ya. Semua daerah bisa digerakkan mereka. Bahkan ini memang menjadi salah satu hal yang gimana Bang Budi? Ya lumrah lah jadi. Lumrah, kaget. Skema politik ini kayak mana tiba-tiba kotak kosong. Ini nih padahal
Mungkin Bang Der lah nanti yang bisa menjelaskan ada apa sebenarnya dengan Batam ini sehingga kotak kosong jadinya. Oke Bang Der ya, mungkin itu dia, nggak panjang, saya bukan pengamat politik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Hal ini bagi saya pribadi ini adalah hal yang bukan biasa-biasa saja. Ini kita sebagai anak muda perlu prihatin terhadap hal ini. Betul, pemuda. Ya, kita pemuda hari ini harus prihatin. Pemuda Kota Batam ya. Nah, jangan tinggal diam dong. Kita harus bersuara. Diam apa katanya? Ah, udahlah saya lupa. Diam itu apa bukan berarti Diam adalah kebijaksanaan. Nah, diam adalah kebijaksanaan. Nanti mungkin Bang Aidul, Bang Budi, Bang Rio dan mungkin Bang Der ya. Udah dulu. Bang Der ya, kita tunggu Bang Der akan sedikit Ya. menjelaskan. Oke, sip. Tunggu, sebelum Bang Indar mau berbicara itu, Bang Farid dan kawan-kawan, demi menyelamatkan tema kita ini juga, ini yang kita maksud kotak kosong PS, kotak kosong ini tidak hanya di spesifik kepada satu daerah ya. Ya, dan sekarang pun kan belum ada calon yang benar-benar sudah resmi kan, dan bisa siapa saja nantinya, dan kita tidak menuju kepada suatu figur dan segala macam, dan tema kita umum saja begitu. Silakan Bang Indar dengan segala statement dan dalil-dalilnya. Sedikit menambahkan saja ini dari beberapa beliau ini, ya kan? Gini, masing-masing manusia kan mempunyai hak suara masing-masing. Ya. Kalau kita mengenai pilkada Batam ini, terutamanya ini, sudah pasti paslon cuma satu. Benar? Belum tentu Bang Indar, belum tentu Bang Indar. Yang udah dianyang-anyangkan, yang udah digiming-gimingkan, yang udah sanginnya. udah nampak ada kertas. Udah nampak, walaupun finalnya nanti pada saat hari pendaftaran kan begitu. Ya, benar. Ya kan, Iya, masih benar. kemungkinan masih ada independen. Oh iya. Kemungkinan besar masih ada lagi paslon satu lagi kan gitu. Cuman yang udah nengok wacana yang ke depan, Media lah. nah satu cuma. Apabila terjadi seperti itu pada saat pemilihan, masyarakat belum tentu juga bisa memilih si paslon ini. Ya kan gitu. Bisa jadi kotak kosong yang dipilih. Maksud Bang Der ini paham sakar ya? Ah, seperti itulah jadi kan Absakar tadi itu kan. Bisa jadi juga masyarakat tidak memilih dia kan gitu. Ya, setuju, aku setuju. Iya kan. Karena orang datang ke TPS itu lebih bahaya kalau kita tidak datang walaupun lawan kota kosong. Ah, ya memang. Ya, dia sangin yang lawan kotak kosong ini. Cuman kalau apabila kalah kan malu juga. Tapi Ya, sebenarnya kan? ini ambigu juga, brother. Kota kosong, misalnya menang kota kosong itu kan yang ditentukan dari pusat. Pusat, betul. Pusat mungkin, inilah skema politik yang agak susah kita pahami. Pahami betul-betul. Itu belum sampai mungkin apa kita tuh ya kan. Tapi kan melakukan prediksi jalanan kita nih kan, karena Iya. kita kan tiap hari kan di jalanan nih. Iya. Prediksi jalanan inilah menjadi landasan ala jalanan. Nah, kalau elit kan pasti punya LSM sendiri. Buat konten di jalan dipanjang di jalan. Dan ini kita bukan berarti kita promosikan Siapa-siapa. siapa yang ada ini. Nggak Kita ada lah. bukan siapa-siapa. Pemuda. Suara itu nggak bisa dibeli. Nah, setuju. Iya kan? Setuju. Nggak bisa juga dibayar lah pokoknya udah. Tapi sepertinya Bang Indra sudah mempunyai keberpihakan kalau saya lihat dari statementnya. Wajar, itu boleh juga. Siapa sih calon yang sebenarnya Bang Indar mau itu untuk maju? Nggak usah sebut nama tapi kayak kriteria. Sepertinya ada sentimen gitu. Jangan banyak-banyak saya. Saya nggak memancing, tapi sepertinya dengan toko yang disebutkan tadi Bang Indar tuh kurang srek gitu, kurang pas gitu. Nah, ada favorit yang lain, bilang aja biar media juga Bukan saya nggak ada minta tahu. gitu nggak ada. Jadi orang kecewa kalau berhadapan dengan kotak kosong itu karena ada sesuatu yang paslonnya yang dia inginkan untuk maju tapi nggak bisa maju. Tuh. Sebenarnya kita ini demokrasi ini sudah masuk ke area yang tak bisa dipungkiri lagi. Jadi dilihat di pusat itu, kita lihat di pusat ya. Ini orang-orang yang peka terhadap politik itu nggak bisa diganggu gugat lagi, khusus Kota Batam. Karena sudah hampir 12 partai yang mengusung ini. Tapi kalau menurut aku kadang-kadang kan orang sikit-sikit kan harus partainya berapa ya baru bisa daftar gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir total keanggotaan partai itu nggak sampai 5% masyarakat mewakili partai. Kenapa harus demokrasi itu masyarakatnya bukan partainya gitu kalau menurut aku. Jadi bisa lagi nih, seandainya tiba-tiba si Rio juga mau jadi wali kota, kalau semua populasi rakyat ini mau, sebenarnya boleh aja. Sebenarnya boleh aja, nggak perlu harus partai-partai. Inilah makanya demokrasi tapi dikuasain elit. Demokrasi yang dikuasain elit itu gitu. Kekuasaan itu di ekonominya atau kemampuan secara
Ya segala halnya lah. Mulai nyala mesin. Iya, kalau demokrasi itu sebenarnya kita tuh nggak siapa aja boleh jadi wali kota. Walaupun aku nih. Partai itu representasi daripada masyarakat, perahu dari masyarakat. Secara teoritis, lapangan. Di sini siapa yang kota partai kita? Yang mewakili di partai itu kan orang-orang yang kita pilih juga, wakil rakyat. Aku nggak milih. Wakil rakyat. Iya, wakil rakyat yang mana kau milih? Iya, itu orang-orang yang kita pilih secara keseluruhan. Berarti subjektif. Ini nggak bisa bahkan siapa aja itu makanya bisa ini. Kita kan sudah menitipkan suara kita kepada mereka, wakil-wakil rakyat yang ada di sana. Itulah demokrasi tadi. Kalau seluruh kita mencalonkan, makanya nih demokrasi susah ini memilihnya. Demokrasi itu sebenarnya dia cakupannya luas kalau menurut aku. Nah, aku mau ini Bang Anzen nih kayaknya bisa jawab. Karena kalau diwakilin aja dengan partai, ginilah. Ya contoh kita ginilah. Kalau demokrasi cuma diwakilin dengan partai, itu nggak bisa mewakili populasi Batam, Kepri ataupun Indonesia. Kalau nanggapin apa ini? Tanggapin ini. Apa aja? Tapi gini lah Bang, kita bicara soal demokrasi ya. Tapi yang disampaikan sama Bang Rio tadi memang betul Bang. Karena contoh lah kita di Batam ini kan, syarat untuk bisa mencalonkan wali kota itu harus ada berapa kursi lah gitu di DPRD gitu kan. Artinya kan syaratnya itu orang yang sudah duduk. Ya, mereka-mereka yang duduk ini artinya sudah dipilih rakyat gitu kan. Artinya makanya syarat utama untuk mencalonkan diri sebagai wali kota itu kan harus ada yang berapa kursi duduk di DPRD. Kadang syarat itulah yang mempersulit. Syarat itu belum tentu benar. Benar menurut siapa syarat? Ya, jadi Menurut pemerintah kan, katanya demokrasi rakyat pemilihan tuannya tunggal. Itulah perwakilan, makanya kita butuh perwakilan di DPRD. Ada partai satu ya kan. Partai satu ini ada 9 yang duduk di dewan. Dia dari partai satu. Yang duduk 9 dewan ini apakah yang memilih mereka kemarin itu? Kan ada yang golput, ada yang tidak memilih mereka. Nah, representasinya nggak bisa mau cakup semuanya. mengapa yang golput itu harus kita masukkan lagi? Karena mereka golput saja, mereka tidak peduli dengan demokrasi ini. Lah, bisa jadi ketidakpedulian menyelamatkan untuk semuanya. Pura-pura peduli adalah menjilat secara halus di pemerintahan. Tapi saya rasa Bang Farid lebih bijak untuk menanggapi ini. Tuh aku. Saya sependapat dengan Bang Budi. Enggak, kita rasional aja, ya kan? Ya, benar. Kalau ngomongin kayak kita demokrasi ini, misalnya kalau demokrasi jatuhnya partai ini tidak menutup kemungkinan suku dan adat itu bisa. Contohnya gini, ada orang Jawa banyak di anggota dewan. Ya udah, kalau pemilih orang Jawa, karena orang Jawa yang banyak, Jawa aja menang. Orang Batak aja menang. Bisa aja partai diswing kesukuan kalau cuma mengidentifikasi. Izin nih Bang ya. Indonesia ini memang penuh dengan persyaratan. Iya. Iya kan? Iya. Tapi beliau pergi pula. Iya. Rakyat intinya kedemokrasian adalah Wakil rakyat. wakil apa? Wakil rakyat. Wakil rakyat kenapa? Kami bikin undang-undang itu. Ya, tapi kan gini, benar kita sepakat kayak misalnya kita di antara kita 5 ini ada namanya Dandru kita, Riola. Dialah yang meeting, nggak mungkin semua rakyat di mana. Emang saat meeting Rio dengan anggota-anggota ada terjadi. Misalnya contohnya Partai B. Partai B membernya ada 250 misalnya ya. Partai B membernya ada 250 yang mengataskan nama rakyat, yang populasinya misalnya 25.000. Undang-undang, Ya kan? segala macam di pemerintahan itu rakyat. Itulah gunanya DPR. Iya. Setelah DPR bikin undang-undang nanti Dia memang modelnya kayak gitu sembunyi nanti. disahkan Iya, ini menjalankan kali ini, Pak. di badan hukum. Nah, itulah namanya judicial view. Iya, itulah yang dibilang ini. Inilah yang dibilang hukum. Gini. Itulah yang dibilang hukum Udah itu. mulai panas ini, harus ini gini. baru dapat. Kalau dibilang Editor lah yang punya wakil rakyat lah yang membuat aturan, tapi buktinya banyak di demo kan dengan rakyat. Kan berarti aturan mereka ngawur juga. Nggak murni, memang benar harus dibawa ke dong. Itu semuanya tentang ketidakmurnian lagi. Makanya aku bilang, kalau memang rakyat itu adalah tuan yang tertinggi di suatu negara, ya menurut aku siapa aja bisa jadi wali kota. Nggak perlu harus kau dari partai mana, kau dari mana. Harus minimal harus ada 9 yang. Apa ini coba? Dulu. Semacam apa? Ayo silakan senangkan demokrasi. Satu ya. Demokrasi semacam apa? Nah, Indonesia ini satu tadi penuh dengan persyaratan. Ya. Syaratan itu sebenarnya simbol aja, namanya Indonesia kan. Ngurus KTP harus ada persyaratan. Bisa cepat jadi asal ada PT ya kalau bahasa kita.
Makanya kita kadang muak mengatasnamakan rakyat itu. Nggak ada yang diatasnamakan. Nggak ada kita merasa kita menitipkan amanah ke mereka. Kalau menurut aku nih, Masa politik aja ya? amanah itu mereka buat sendiri, terus mereka merasa dititipin. Anggota-anggota kita tiba-tiba ada, aku akan mengabdi untuk Kepri. Siapa yang mau dia ngabdi? Urusan kau ngabdi nggak harus jadi pemimpin kayak gitu. Kau pakai hartamu aja dulu ngurus Kepri. Iya, nggak usah lah pakai kalimat-kalimat. Masa politik kan Kalimat mutiara ditaruh di tong sampah itu rasanya menjijikkan. Ya, kita tema kedua Pak ya. Ya, teman-teman, sepertinya sudah Nggak, panas sepertinya untuk saya tema juga ini. mau ngambil cucian nih. Untuk Saya tema ini laundry kan. udah cukup panas. Iya, Sepertinya udah. kita lanjutkan tema yang lainnya. Apa Next yang lah, kami agak ruang lebih sendu, apa yang agak kami politik. bicarakan tadi, silakan teman-teman viewers yang Tapi yang paling menilai, penting buat penonton-penonton silakan kasih statementnya. YouTube siapa nih? Rio ya. Ruang Sayuti. Kalian siapa aja bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Siapa aja bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Yang penting kalian punya apa? Punya power. Jangan mau diatasnamakan si calon ini, diatasnamakan partai ini. Tak ada semuanya. Bawalah semuanya opini kalian sendiri masing-masing. Orang mengatasnamakan, "Woi, nih kita akan memberantas kemiskinan." Tai bilang sama dia. Dia aja yang takut miskin. Tai, dia yang takut miskin tuh. Memberantas kemiskinan, dia takut miskin. Mengataskan rakyat, dia tiba-tiba Yang jadi penting Tuhan. kita harus realistis, jangan terlalu juga selalu membenci. Itu. Benci boleh. Kalau kau nggak benci, kau nggak tahu arti cinta yang sebenarnya. Nggak akan tahu kau itu. Karena kalau gini, segala sesuatu keburukan apakah mereka benci? Bukan. Itu pelajaran untuk mencari hikmah. Bukan. Benci itu nggak ada. Cinta, kalau orang benci itu bahasa cinta. Orang membenci itu bahasa cinta. Turunannya. Sip. Sip. Mantap. Oke. Dah. Pas. Udah, gitu aja. Dulu Bang.